Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat pagi hari ini kita akan sama-sama mengisi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan berbagai macam hal di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami hingga saat ini ya Bapa. Kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Amin. Judul renungan kita saat pagi hari ini adalah Firman Tuhan mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ada orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai apa yang mereka lihat saat itu berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Namun lewat khotbahnya, Rasul Petrus menjelaskan bahwa itu adalah penggenapan janji Bapa bagi orang-orang percaya. Tidak hanya tentang pencurahan Roh Kudus, tentang penggenapan janji Bapa yang Rasul Petrus beritakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, tetapi Rasul Petrus memberitakan tentang kematian Yesus. Rasul Petrus mengkhotbahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu berkuasa. Firman Allah sanggup mengubah cara pandang kita dan juga sikap hati kita. Setelah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem mendengar khotbah daripada Rasul Petrus pada saat itu, ayat ini menuliskan hati mereka sangat terharu, yang mengandung satu pengertian bahwa firman Tuhan yang mereka dengar saat itu menikam. Firman Tuhan yang mereka dengar saat itu menusuk hati mereka. Dan firman Tuhan membuat mereka menyadari akan dosa-dosa mereka. Sehingga firman Tuhan mengubah sikap hati mereka terhadap Yesus Kristus. Semula mereka tidak percaya dan menolak Yesus. Namun firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Petrus mampu mengubah cara pandang dan sikap hati mereka terhadap Yesus. Firman Tuhan tidak hanya sekedar mengubah yang nampak oleh kasat mata, namun lebih daripada itu, firman Tuhan juga sanggup mengubah apa yang tidak terlihat oleh mata. Perubahan sikap hati yang sejati itu tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak pula ditentukan oleh kepandaian, oleh hikmat daripada dunia ini, melainkan terjadi karena kuasa firman Tuhan. Jika kita ingin mengalami perubahan di dalam hidup ini, mari bangkitkan terus iman kita dengan kebenaran firman Allah. Jangan malas mendengar firman Tuhan, jangan malas membaca firman Tuhan, jangan malas belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan sekedar buku biasa seperti yang ditulis oleh manusia pada umumnya, tetapi Alkitab sanggup mengubah hidup seseorang. Karena apa? Karena Allah yang mengilhami penulisan dari Alkitab itu sendiri. Meskipun Alkitab dicatat oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dalam kurun waktu yang berbeda-beda pula, namun penulis utama yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dia Tuhan, Dia Allah yang mengilhami para penulis
secara sadar untuk mencatat seluruh maksud dan kehendaknya bagi manusia. Karena itu firman Allah berkuasa mengubah setiap hidup manusia, mengubah hati saya dan saudara, mengubah kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya ketika kami membuka hati buat kebenaran firman Allah, maka firman Allah itu akan bekerja berkarya di dalam setiap hidup kami dan mengubahkan setiap hati kami dari hal-hal yang tidak baik, dari cara pandang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi cara pandang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami percaya ada berkat Tuhan atas hidup kami, ada pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.